Bab 408. Tentu saja menciummu. Wajah Audrey sedikit berubah. Sebelum dia bisa bereaksi, dia didorong ke badan mobil. Di belakangnya adalah tubuh mobil yang dingin, dan di depannya adalah dada pria yang berapi-api. Audrey ingin berteriak minta tolong, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokannya setelah mencium bau yang akrab. Dia menatap pria yang dekat dengan tangan kosong. Colden. Mata tampan pria itu mencengkeram matanya dengan erat, seperti binatang buas yang tertidur di malam yang gelap. Kuat dan berbahaya. Ini adalah pertama kalinya keduanya memiliki jarak yang begitu dekat sejak mereka bertemu. Napas Audrey sedikit bergetar. Dia diam-diam menekan kepanikan di hatinya, dan berkata dengan dingin, "Tuan Ye, tolong perhatikan tindakan Anda." Namun, otak Audrey tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, bukankah seharusnya dia dan Vina masih berada di ruang makan saat ini? Kenapa dia bisa ikut ke sini? Colden menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Kepalanya tiba-tiba menekan ke arahnya, seolah ingin menciumnya. Bola mata Audrey menyusut, tetapi ketika dia hendak menyentuhnya, dia berkata dengan dingin, "Apa maksudmu?" Semua gerakan Colden berhenti, dan hanya ada jarak kecil antara bibir tipisnya dan bibirnya. Selama dia berbicara, dia akan menyentuhnya. Ada tawa teredam dari dalam tenggorokannya, dan panas yang dia hembuskan dimuntahkan di wajahnya. Dia meremas dagu putih kecilnya dengan satu tangan. "Apa maksudnya? Apakah kamu tidak bisa melihatnya?" Nafas Audrey tercekik. "Tentu saja aku menciummu." Ketika kata-kata itu jatuh, bibir tipis Colden benar-benar ditekan. Audrey justru menoleh dengan ketakutan, dan kelembutan jatuh di wajahnya. Dia tidak bisa tenang lagi. Gelombang kemarahan muncul dari matanya yang indah dan dingin, dan dia menamparkan wajah Colden dengan tamparan. Plak. Kekuatan yang ia untuk menamparnya tidak kecil. Colden juga ditampar sampai kepalanya miring. Audrey marah sampai dadanya naik turun, memelototi pria tampan di depannya dengan marah. Bagaimana dia bisa melakukan ini? 5 tahun telah berlalu. Bukankah baik bagi mereka berdua untuk menjadi orang asing dengan damai seperti ini? Dia bersikeras datang untuk memprovokasinya seperti ini. Colden yang ditampar, hanya berdiri dengan kepala dimiringkan dan tidak mengeluarkan suara. Mata hitamnya membuat orang tidak dapat melihat emosi di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia tertawa rendah, menatap Audrey dengan jahat. "Tampaknya kamu juga tidak begitu tenang sepanjang waktu." Dia tidak suka. Wanita ini selalu memperlakukannya dengan tenang sejak mereka bertemu. Dia telah membayangkan gambar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak menyangka dia akan begitu tenang dan santai. Apa artinya ini? Ini berarti kemunculan dirinya sendiri tidak berarti baginya, jadi dia tenang. Tapi sekarang melihat wajahnya yang memerah karena marah dan banyak warna di matanya yang tenang itu, Colden merasa bahwa dirinya sendiri memiliki perasaan keberadaan. Audrey dibuat sangat marah olehnya, namun setelah mendengar dia tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, ia baru menyadari bahwa emosinya terganggu olehnya, dan segera menginjak kakinya dengan marah. Ketika dia menginjak sepatu hak tingginya, ia jelas melihat perubahan ekspresi Colden, namun dia menahan untuk tidak berteriak, hanya saja tatapannya terus mencekamnya. "Ini adalah peringatan bagimu, lain kali kamu tidak akan seberuntung itu." Audrey menarik kakinya, tetapi ketika dia hendak pergi, dia mendengarnya berkata, "Lain kali. Jadi kamu juga masih berfantasi akan memiliki lain kali." Langkah Audrey terhuyung-huyung dan hampir ditanam ke depan. Dia berfantasi. Audrey menarik napas dalam-dalam, menahan diri untuk tidak menoleh dan melototinya. Dia mencibir, lalu membuka pintu dan masuk ke mobilnya. Dia sudah gila jika peduli dengan bajingan ini. Tenang. Setelah beberapa kali, Audrey baru berhasil memasukkan kunci mobil. Kemudian dia keluar dari tempat parkir. Setelah dia pergi, Colden mengangkat tangannya dan menyekat sudut bibirnya. Rasa sakit di wajahnya membuat suasana hatinya sangat jelas saat ini.
Selama ini, dari bertemu dengannya sampai sekarang, itu seperti mimpi. Setelah 5 tahun, dia menghilang begitu saja dan kemudian tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu sangat tidak nyata, seperti mimpi ilusi. Dia tidak dapat menangkap bagaimanapun caranya. Penampilannya yang acuh tak acuh membuatnya merasa bahwa semua ini sama sekali tidak nyata. Sampai hari ini, ketika dia mengikat pinggangnya dan menekannya ke mobil, dia mencium aroma samar tubuhnya, bibirnya jatuh di wajahnya, tampara yang ia lemparkan, dan rasa sakit saat dia menginjakkan hak tingginya ke kakinya. Semuanya tiba-tiba menjadi nyata. Dia benar-benar ada. Meskipun dia ditampar, namun sekarang Colden memegangi wajahnya dan tersenyum samar saat ini. Wanita sialan itu tidak hanya menjadi lebih berselera dari sebelumnya, tetapi juga lebih galak. Ketika Audrey mengemudikan mobil keluar, pedal gas diinjak dengan cukup kuat, sampai sebuah mobil datang di depan dia baru tiba-tiba tersadar. Setelah ia menenangkan diri, dia mengemudikan mobil dengan kecepatan tetap. Ketika Audrey menghentikan mobil di lampu lalu lintas untuk menunggu, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi di tempat parkir barusan. Napas kuat pria itu menyelimutinya begitu saja, telapak tangannya yang seperti api menempel di pinggangnya. Audrey tiba-tiba menggelengkan kepalanya, menyingkirkan semua hal yang berantakan ini. Dia harus berkonsentrasi untuk mengemudi sekarang. Setelah dia memberitahu Andri mengenai Glenn yang akan pergi ke sekolah, Andri meminta seseorang untuk mencari 2 buah sekolah. Salah satunya, Audrey merasa bahwa lokasinya tidak buruk, dekat dengan perusahaannya. Dia bahkan berpikir jika lantai atas perusahaan belum digunakan, mungkin mereka bisa tinggal di perusahaan nantinya. Tetapi setelah memikirkannya, dia merasa tidak efektif untuk tinggal di perusahaan, jadi dia berencana untuk membeli rumah di komunitas terdekat setelah sekolah dikonfirmasi. Setelah menghabiskan beberapa jam untuk mengenal sekolah, Audrey kembali ke perusahaan. Bagaimana dengan sekolah? Gita tahu bahwa dia mengambil waktu untuk pergi melihat sekolah, jadi ketika Audrey kembali, dia mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya. Audrey meletakkan kunci mobil di atas meja dan mengangguk ringan, tidak buruk. Baguslah, oh ya. Gita terbatuk ringan dan meletakkan materi di tangannya di atas meja. Ini adalah kontrak, Tuan Ye. Dia telah memesan semua proyek di perusahaan kita, tetapi dia belum memilih seorang perancang. Mendengar nama Colden, Audrey tiba-tiba merasa bahwa dia memiliki perasaan dihantui. Batu saja menandatangani kontrak kemarin, bertemu di restoran hari ini, hampir dimanfaatkan di tempat parkir, sekarang ketika kembali ke perusahaan kita membahasnya lagi. Benar-benar ada di mana-mana. Audrey mengulurkan tangannya dan mencubit alisnya, dan berbisik, kamu saja yang bertanggung jawab atas proyek ini. Kamu bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Biarkan dia memilih perancang perusahaan kita dengan sesuka hati. Termasuk kamu. Gita berkedip. Kecuali aku. Audrey mengerutkan bibirnya dan mengeluarkan identitas dirinya untuk pertama kalinya. Aku sekarang adalah bos perusahaan ini. Gita. Akhirnya, Gita tersenyum dan mengangguk, kamu adalah bosnya. Kamu yang memutuskan. Kalau begitu aku akan menghubungi dan membiarkan dia memilih semua tim perancang perusahaan kita. Bersambung.